rangkaian ya setelah ibadah ini. Jadi ada pembacaan katekese yang akan dibacakan oleh Saudari Linda. Persilakan. Tema katekese mingguan pada hari ini, Minggu 17 November 2024, yaitu hierarki gereja. Kita semua pasti pernah dengar istilah uskup. Mungkin kalau ada yang belum pernah dengar, maka akan dimengerti bahwa uskup itu adalah jabatan dalam hierarki atau peringkat wewenang dalam gereja. Jadi, ada jabatan yang disebut uskup dalam sistem bergereja. Lantas, apakah kita ini punya seorang uskup? Kalau secara harfiah, tentu saja kita tidak punya, sebab itu tidak ada dalam hierarki gereja Bethel Tabernakel. Tapi mari kita bahas bersama mengenai uskup. Uskup itu kalau dalam bahasa Yunani adalah episkopos, kalau bahasa Latinnya episkopus, yang artinya adalah penilik. Istilah ini bukan istilah yang dimunculkan oleh kekristenan, tapi ini istilah yang sudah lama ada dalam bahasa Yunani. Karena episkopos berarti penilik, maka tugasnya tentu saja adalah menilik atau mengawasi. Dalam gereja mula-mula, episkopos atau uskup itu sudah ada. Jadi, uskup bukanlah jabatan yang dimunculkan oleh gereja baru-baru ini. Tapi ini jabatan yang sudah ada sejak zaman para rasul. Siapa yang mengadakan jabatan ini? Tentu saja para rasul sendiri. Pada masa jemaat mula-mula, para rasul itu hanya mengajar dan memberitakan Injil dengan berpindah-pindah tempat dan tidak menetap. Jadi, setelah Rasul Petrus mendirikan jemaat di Yerusalem, Petrus itu tidak kemudian hanya di Yerusalem saja, tapi keliling ke tempat-tempat lain. Begitu juga dengan rasul-rasul yang lain. Lantas, harus ada orang yang bertanggung jawab atas gereja saat para rasul tidak ada di tempat. Oleh sebab itu, para rasul mengangkat seorang episkopos atau penilik. Lalu tugasnya apa? Tugasnya adalah mengawasi jemaat dan berkeliling mengunjungi jemaat. Yang diawasi itu ajaran-ajaran yang dibahas oleh para jemaat, supaya para jemaat tidak terkena ajaran-ajaran yang keliru atau sesat. Sebab seperti sudah dibahas di minggu yang lalu, bahwa jemaat mula-mula itu tidak punya Alkitab, jadi tidak ada pedoman tertulis. Karena itu, perlu ada yang mengawasi supaya ajaran-ajaran yang dianut oleh para jemaat itu tidak keluar jalur. Itu adalah tugas utama dari seorang episkopos atau uskup. Bukan hanya itu saja, tetapi uskup itu juga bertugas mengawasi kebutuhan masing-masing jemaat. Kalau kita baca kitab para rasul, jemaat itu berbondong-bondong menjual harta dan menyerahkan itu semua itu ke kaki para rasul untuk dibagikan pada yang membutuhkan. Nah, tugas itu kemudian diemban oleh seorang uskup. Uskup akan menilik tiap-tiap jemaat dan membagikan harta gereja pada yang membutuhkan. Semua urusan itu menjadi tugas uskup. Mengawasi bila ada yang sakit, bila ada yang membutuhkan pertolongan, dan lain sebagainya. Bahkan seorang uskup itu juga bertugas melindungi jemaat dari penindasan dan penganiayaan orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Karena itu, biasanya seorang uskup itu dipilih dari orang yang terpandang secara sosial di masyarakat, sehingga uskup juga bisa menjadi humas atau hubungan masyarakat. Uskup juga diberi tugas oleh para rasul untuk pembaptisan, memimpin perjamuan kudus atau ekaristi, dan semua peran yang seharusnya dilakukan oleh para rasul. Jadi, seorang uskup itu bisa dipandang setara rasul bila saat itu tidak ada seorang rasul di sana. Misal, saat di Yerusalem, jika ada Petrus, maka Petrus yang akan menjalankan tugas-tugasnya, membaptis, mengadakan perjamuan kudus, mengajar, dan lain sebagainya. Tapi kalau Petrus sedang keluar kota, maka segala tugas itu akan dijalankan oleh seorang uskup. Setelah para rasul meninggal, para uskup ini yang dipandang oleh jemaat, sebab para uskuplah yang dilimpahi kuasa oleh para rasul. Kemudian para uskup ini akan mengangkat murid-murid yang akan ditugasi
uskup itu yang akan menggantikan. Begitulah seterusnya sampai masa sekarang ini. Masih ada gereja yang memelihara garis kerasulan para uskup. Setelah mengetahui ini, diharapkan jemaat tidak memandang jabatan uskup itu aneh atau berlebihan, karena jabatan uskup itu sesuai dengan iman kekristenan. Sebab para rasul sendiri yang pertama-tama mengadakan jabatan uskup. Kalau kita di dalam GBT itu misalnya ada jabatan uskup, maka sebenarnya koordinator wilayah itu secara tugas dan tanggung jawab bisa disebut uskup. Tapi kita tidak memakai jabatan itu sehingga cukup seperti yang ada sekarang. Lalu bagaimana dengan kita di sini? Karena GBT tidak ada jabatan uskup, maka kita bisa melihat arti kata uskup itu sendiri. Uskup berarti penilik dan pengawas jemaat. Maka kita sebenarnya juga punya uskup, yaitu gembala. Sebab tugas gembala untuk mengawasi pengajaran yang diterima oleh jemaat, mengawasi kebutuhan jemaat, dan berkeliling mengunjungi masing-masing jemaat. Kiranya Tuhan Yesus sendiri yang akan menguatkan dan menuntun uskup kita untuk menjalankan tugas-tugasnya bagi gereja. Kemuliaan pada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Puji Tuhan. Jadi kita tidak lagi seperti yang lain, mempunyai pandangan yang jauh lebih luas, ya, memahami arti kata dan jabatan. Ya, Bapak Ibu, saudara yang dikasihi Tuhan. Dan yang selanjutnya adalah